Yang perlu dipahami oleh khalayak, perkara ini menggugat keputusan Tata Usaha Negara surat keterangan penyetaraan ijazah atau pendidikan lah dari Mas Gibran yang oleh surat keterangan itu disampaikan setara dengan SMK. Jadi itu objeknya. Kalau itu dinyatakan batal, tidak sah dan seterusnya, berarti memang ini menjadi problem. Problemnya bukan hanya dari sisi surat keterangannya, tapi bisa juga berpengaruh kepada keabsahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, semakin hari semakin seru. Akhirnya Gibran Raka akan segera masuk persidangan gugatan ke PT UN terkait suket Gibran Raka sudah resmi diterima. Oke. Atau ya gimana nasibnya? Aku baca dulu ya. Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan dalam pencalonan pejabat publik merupakan perhatian kita, rakyat pemilih yang beretika dan menjunjung moral demi menjaga integritas hukum dan marwah pendidikan Indonesia. Berikut adalah rangkuman kami selama 5 minggu di PT UN. Bagaimana dinamika pembahasan mengenai gugatan hukum terhadap surat keterangan setara tersebut. Hari ini puji Tuhan, alhamdulillah gugatan kita diterima, tapi nanti kuasa hukum ya, Pak Andre, Pak Coki, Pak Jimmy yang akan menerangkan gitu. Saya hanya untuk mengatakan kepada semua pemirsa bahwa persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Secara regulasi, kursus singkat tidak dapat disetarakan begitu saja dengan kurikulum pendidikan formal SMK yang wajib ditempuh selama 3 tahun. Dari kacamata hukum nasional, penerbitan surat kesetaraan yang tidak sesuai prosedur resmi merupakan pelanggaran berat. Tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen publik. Dan berdasarkan pasal 264 KUHP, pejabat publik yang terbukti memasukkan surat otentik dalam menjalankan tugasnya dapat diancam pidana selama 8 tahun. Dampak dari manipulasi birokrasi ini tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga merusak sistem pendidikan nasional secara struktur. Itulah concern saya. Tindakan tersebut dinilai merendahkan perjuangan jutaan siswa SMK, SMA, dan setara paket C yang harus belajar keras demi mendapatkan ijazah sah. Mungkin kita semua di sini merasa ya bahwa kita sekolah 3 tahun, sementara kok ada surat keterangan yang kita duga harus diselesaikan, diklarifikasi dengan jelas. Selain itu, jujur, praktik transaksional seperti ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap legitimasi dokumen kelulusan yang dikeluarkan negara. Dokumen SUKET tersebut pertama kali digunakan tahun 2016 ya dalam pemenuhan syarat administratif pencalonan pemilihan Wali Kota Surakarta. Dan saat itu tanpa ragu sempat juga dipamerkan ijazah setara sarjana dari universitas yang mohon maaf yang rasanya perlu diklarifikasi juga lebih teliti kalau saya jadi Menteri Pendidikan. Dan ingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada pasal 184 tindakan memberikan dokumen palsu untuk syarat pencalonan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Penggunaan dokumen yang diduga cacat hukum tersebut kemudian berlanjut hingga tingkat nasional sebagai syarat kelayakan dalam pemilu. Jadi melalui proses fotokopi dan legalisir oleh bagian tata usaha Kementerian Pendidikan, dokumen surat keterangan diubah fungsinya agar memenuhi syarat kelulusan sederajat SMA atau SMK sesuai dengan aturan main di negara ini. Hal inilah yang mendasari munculnya gerakan moral
dan upaya hukum untuk membongkar manipulasi administrasi tersebut. Kita semua diajak untuk menolak pembiaran terhadap kejahatan birokrasi. Demi siapa? Demi masa depan generasi penerus bangsa. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Jadi melalui proses persidangan di PT UN, kami berharap majelis hakim bertindak objektif dan berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan ini menjadi momentum penting untuk menguji akuntabilitas instansi kementerian dalam menerbitkan dokumen negara. Penegakan hukum yang transparan sangat diperlukan untuk membuktikan apakah ada unsur maladministrasi dalam proses tersebut. Jadi dukungan publik terhadap gugatan kami di PT UN menjadi bagian penting. Dukungan saudara-saudara, Bapak, Ibu, para guru, para kepala sekolah menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya keadilan, khususnya keadilan pendidikan di Indonesia. Saya ingin mengutip Jenderal Sudirman yang mengatakan bahwa kejahatan akan menang jika orang-orang benar memilih diam. Kejahatan akan menang, itu juga tuh. Saya ulang ya, kejahatan akan menang jika orang-orang benar memilih diam. Jadi kita semua janganlah menutup mata, menutup telinga, menutup hati, menutup pikiran. Dan mari mendukung gerakan pemimpin, penegak etika, moral, integritas, masyarakat pendidikan Indonesia, pemimpin. Gerakan ini murni bertujuan untuk menjaga integritas kepemimpinan nasional dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tuhan, tolonglah kami bangkitkan kualitas pendidikan dan penghargaan ijazah pendidikan Indonesia. Terima kasih. Michael, sebelum ke sayembara, saya barangkali masuk ke beberapa poin terkait perkara ini ya. Yang perlu dipahami oleh khalayak, perkara ini menggugat keputusan Tata Usaha Negara surat keterangan penyetaraan ijazah atau pendidikan lah dari Mas Gibran yang oleh surat keterangan itu disampaikan setara dengan SMK. Jadi itu objeknya. Kalau itu dinyatakan batal, tidak sah dan seterusnya, berarti memang ini menjadi problem. Problemnya bukan hanya dari sisi surat keterangannya, tapi bisa juga berpengaruh kepada keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya pada saat di Wali Kota Solo, karena surat keterangan digunakan di sana, tapi juga di pencalonan Wakil Presiden 2024. Jadi memang ini menjadi perkara yang punya bobot politis, tetapi pada kesempatan hari ini kita menegaskan ini adalah langkah-langkah yuridis. Dan itu yang kemudian harus ditegaskan di hadapan persidangan. Karena yang perlu diantisipasi Ibu Mercy dan kuasa hukum dan kita semua masyarakat dalam perkara yang relatif sama, pasti berbeda, yang diajukan oleh Pak Subhan misalnya, peradilan mengatakan ini bukan kewenangan mereka karena terkait dengan pemilu. Nah, kalau arahnya ke sana, tentu saja. Oke, sahabat sekalian, kita akan kawal terus bagaimana proses di PT UN ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.